Assalamualaikum. Kali ini kita akan mendongeng film yang berjudul Evil Dead. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang mengunjungi sebuah gubuk di tengah hutan. Lalu kengerian pun terjadi. Langsung saja, nyoh. Film ini diawali dengan seorang wanita dalam keadaan terluka sedang berlari di tengah hutan. Kemudian, saat ia merasa ada seseorang yang mengikutinya, ia pun segera bersembunyi di balik pohon. Lalu, wanita itu pun berhasil ditangkap. Hingga pada akhirnya, wanita itu berada di dalam ruangan untuk sebuah ritual dengan arahan dari sebuah buku. Simbok pun mulai membaca mantra ritualnya. Lalu, datanglah seorang pria yang ternyata adalah ayah dari wanita itu. Kemudian, si ayah pun mengatakan bahwa anaknya itu telah membunuh ibunya. Tapi, si ayah tahu bahwa itu adalah kelakuan dari makhluk yang ada di dalam dirinya. Hingga pada akhirnya, ia melakukan ritual pemurnian jiwa dengan cara mengorbankan anaknya, sesuai dengan arahan buku itu. Scene pun beralih ke beberapa waktu kemudian. Terlihat sebuah mobil tengah melakukan perjalanan menuju gubuk di tengah hutan. Dalam rencananya, mereka akan mengisolasi seorang yang bernama Mia dari kecanduan narkoba. Sesampainya di sana, seseorang yang bernama David bersama kekasihnya Natalie disambit oleh teman-temannya yang sudah menunggu di tempat itu. Tak lama kemudian, David menemui adiknya yang bernama Mia, yang mana mereka memang sudah lama tidak bertemu. Dan akhirnya bisa bersama lagi di tempat milik orang tua mereka yang sudah lama meninggal. Dengan sedikit surprise, David memberikan kalung keberuntungan kepada adiknya. Lalu, Mia pun mengatakan supaya David menemaninya sampai akhir di gubuk itu. Akhirnya, dengan disaksikan teman-temannya, Mia pun bersumpah untuk tidak lagi menggunakan barang haram yang selalu ia gunakan. Tak lama kemudian, mereka pun memasuki gubuk itu dan mendapati gubuk itu sangat berantakan karena sudah lama tak terurus. Mereka pun melihat foto-foto kenangan mereka waktu kecil saat bersama almarhum ibunya. Di saat malam, Mia yang lagi koleng terus mengatakan bahwa ia mencium aroma busuk dari tempat itu. Tapi semua teman-temannya mengira kalau Mia sedang koleng saja. Hingga pada akhirnya Olivia yang seorang perawat memberikannya obat penenang. Akan tetapi Mia terus saja mengatakan bahwa kamarnya tercium aroma busuk. Mereka semua mulai kebingungan. Tiba-tiba, anjing milik David pun mengendus-endus di bawah karpet. Karena penasaran, David pun membukanya. Mereka pun kaget saat mengetahui ada banyak darah yang mengering di bawah karpet itu. Lalu, akhirnya mereka berusaha mencari tahu sumber bau busuk itu. Saat berada di basement, mereka pun menemukan banyak bangkai kucing yang tergantung dan sebuah tiang dalam keadaan hangus terbakar. Dan tentu saja, tempat itu adalah ruangan bawah tanah yang dipakai untuk ritual pengusiran iblis seperti di scene awal tadi. Akan tetapi, mereka tidak mengetahuinya. Sampai pada akhirnya, seorang yang bernama Eric menemukan sebuah bungkusan hitam yang diikat dengan kawat berduri. Lalu, mereka pun membawa benda-benda yang ada di basement tersebut, seperti senjata dan buku hitam tadi. Di sini, Mia pun sepertinya mempunyai perasaan tidak enak terhadap benda-benda yang berada di basement tadi. Dan Mia pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa seharusnya mereka jangan mengambil benda aneh yang berada di dalam basement tadi. Di saat dua temannya sedang menyiapkan makanan, mereka pun melihat Mia sedang hujan-hujan gak jelas di luar gubuk. Temannya pun berpikir, mungkin Mia ingin menghilangkan rasa kolengnya dengan cara berhujan ria. Di sisi lain, Eric yang penasaran dengan bungkusan itu, akhirnya dia pun membukanya, hingga pada akhirnya Eric mengetahui itu adalah sebuah buku. Kemudian, saat membukanya, ia melihat simbol-simbol yang berhubungan dengan iblis dan ritual. Lalu ia menemukan sebuah perintah untuk tidak membacanya. Beberapa tulisan yang terlihat sudah dicoret-coret.
Akan tetapi, Eric malah penasaran dan berusaha untuk mengetahui tulisan tersebut. Hingga pada akhirnya, tulisan itu pun terlihat dan bodohnya, ia pun mengucapkannya. Dan akhirnya, sesuatu yang aneh kini datang mendekati mereka. Pada akhirnya, Eric pun membaca semua kata di buku itu yang terdengar seperti sebuah mantra. Kunda, Astrada, Kanda, Montose. Ada sesuatu yang mendatangi mereka, membuat Mia yang lagi hujan-hujan pun muntah. Kemudian, ia melihat sosok yang berada di tengah hutan, memanggil namanya dengan jelas. Itu membuatnya sangat takut, sehingga ia berniat untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian, ia berusaha meyakinkan teman-temannya untuk membawanya pergi. Takkan tetapi, mereka yang sedang mengisolasi Mia tentu saja tidak akan membiarkan Mia untuk pergi. Karena kesal, akhirnya Mia tetap meninggalkan tempat itu tanpa menghiraukan teman-temannya. Saat dalam perjalanan, Mia yang begitu kesal dengan keadaan yang menimpanya, lalu ada sosok misterius yang membuatnya terlepas kendali hingga membuat mobilnya nyemplung ke dalam rawa. Dengan perasaan takut, Mia menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, ia mendengar seseorang yang memanggil namanya lagi. Sesosok iblis kini mengejarnya hingga membuat Mia masuk ke sebuah semak belukar. Tapi bukannya selamat, ia malah terlilit akar yang seolah-olah dikendalikan oleh iblis itu. Saat Mia sudah tidak bisa bergerak, muncullah sosok iblis yang selama ini mengejarnya. Iblis itu mengeluarkan sesuatu seperti akar rawa dari mulutnya. Kemudian bergerak memasuki tubuh Mia melewati lubang kenikmatan. Kini, iblis itu benar-benar merasuki Mia. Dan mengapa Mia yang terpilih? Ingat kata Pak Kiai, iblis selalu menggoda orang yang lemah. Tak lama kemudian, David dan Olivia yang khawatir akan keadaan Mia mencoba mencari Mia. Dan mereka pun berhasil menemukan Mia, lalu membawanya kembali ke dalam gubuk. Singkat cerita, Mia yang sudah dirasuki iblis, kini berada di dalam kamarnya. Kemudian, saat David melihat keadaan adiknya, Mia pun mengatakan bahwa di sini tidak aman dan kita harus segera pergi dari sini. Itu karena Mia merasakan ada sosok iblis yang kini bersamanya. Namun, David mengira itu hanyalah halusinasi adiknya yang lagi koleng. Di sisi lain, Eric yang terus mempelajari buku yang ia temukan, ia pun melihat ada gambar-gambar aneh tentang ritual iblis. Dan ada satu gambar yang kita lihat sama seperti Mia ketika ia dimasuki iblis tadi. Beralih ke David yang sedang bersih-bersih. Di saat ia membuang bangkai kucing, ia melihat ceceran darah di dekatnya. Karena penasaran, David pun memeriksanya, kemudian ia pun kaget saat mengetahui darah itu berasal dari anjing peliharaannya yang dalam keadaan sudah mati. Dan dia menemukan sebuah palu di dekatnya. Ia pun mengira itu adalah kelakuan adiknya yang sedang tidak waras. Lalu David segera mendatangi adiknya yang sedang berada di WC. Karena tidak ada jawaban, David akhirnya membuka paksa dan menemukan adiknya itu sedang bermandikan air yang sangat panas. Akhirnya, mereka semua pun kaget saat melihat kondisi Mia yang kulitnya sudah melepuh. Lalu Eric membuka kembali buku itu, dan ternyata kelakuan Mia yang mandi air panas itu sama persis dengan apa yang ada di dalam buku ritual. Di sini, David pun segera membawa adiknya untuk pergi ke rumah sakit. Tapi apes, jalan satu-satunya yang bisa mereka lewati malah ketabrak banjir bandang. Mau tak mau, mereka pun kembali lagi ke gubuk. Di malam hari, Eric pun panik karena dia sudah mulai mengerti hal-hal aneh yang berasal dari buku tersebut, dan dia pun mengatakan bahwa keadaan akan semakin memburuk, dan tiba-tiba Mia datang dengan kondisi yang sudah benar-benar dikendalikan iblis. Di saat David berusaha berkomunikasi, Mia malah menembaknya, dan Mia berkata bahwa mereka semua akan mati malam ini juga. Lalu ia pun pingsan. Melihat kesempatan itu, Olivia berusaha untuk menjauhkan senapan itu. Lantas,
Mia pun berhasil ditangkap dan diuncalkan ke dalam basement untuk dikurung. Kemudian Eric mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Mia pasti ada hubungannya dengan hal-hal aneh yang ada di dalam basement itu. Setelah kejadian itu, Olivia yang terkena muntahan Mia, ia pun berusaha untuk membersihkan diri. Ia pun kaget saat melihat dirinya berubah seram di cermin. Lantas, buku iblis pun terbuka dengan sendirinya dan berhenti dengan gambar iblis yang terlihat memegang benda tajam sambil merobek wajahnya. Di sini, Olivia tiba-tiba tidak bisa menggerakkan badannya. Dirasa Olivia terlalu lama di kamar mandi, teman-temannya mengira sesuatu terjadi sama Olivia. Lalu saat Eric memeriksanya, Olivia terlihat sedang mensobek-sobek dengan pecahan kaca sampai membuat wajahnya sobek-sobek, seperti yang ada di dalam buku itu. Eric yang terkaget, akhirnya dia jatuh karena terpeleset kulit wajah Olivia. Lantas, Olivia yang sudah dikuasai iblis itu berusaha untuk membunuh Eric dengan jarum suntik. Akan tetapi, Eric berhasil melawannya dengan pecahan kloset. Dia pun berhasil membunuh Olivia sampai kepalanya pecah. Di saat yang lain datang dan mengetahui hal itu, mereka pun sangat frustasi. Singkat waktu, David pun berusaha mengobati luka tusuk yang diderita Eric dengan alat seadanya. Lalu, kini Eric mengatakan bahwa ia telah salah dengan membuka buku itu dan membaca sebuah mantra yang telah melepaskan iblis yang selama ini berada di tempat ini. Kini giliran Natalie. Ia yang berada di dapur untuk membuatkan minuman untuk Eric mulai merasa aneh dengan pintu yang tertutup. Kemudian ia mendengar Nia memanggil dirinya dari dalam basement dengan kalimat kesedihan dan meminta bantuan. Dengan gobloknya, Natalie pun terpancing untuk menolongnya. Namun, itu semua hanyalah tipu daya iblis. Dan saat ia menyadarinya, Natalie pun berusaha kabur. Akan tetapi, Mia berhasil menangkapnya, dan Mia menggigit tangan Natalie. Tak lama kemudian, cekcok itu diketahui David. Akhirnya Natalie berhasil kabur, dan iblis itu mengatakan kepada David bahwa adiknya berada di dalam neraka. David pun menutup kembali ruangan itu dan berusaha agar pintu itu tidak bisa terbuka. Lalu, saat David ke tempat Eric, ia melihat temannya itu sedang membakar buku itu. Akan tetapi, mereka heran karena buku itu tidak bisa terbakar. Kemudian Eric mulai menjelaskan apa yang dikatakan buku itu, bahwa saat iblis itu memakan 5 jiwa dan langit akan menceblokkan hujan darah dan iblis itu bangkit dari neraka. Lalu Eric pun berkata bahwa mereka seharusnya membunuh Mia sesuai dengan yang dikatakan buku itu. Jelas saja David sebagai kakaknya tidak setuju dengan perintah Eric dan mengira bahwa yang terjadi sama Mia adalah karena sebuah virus atau penyakit. Karena pada kasus Olivia, ia menjadi aneh ketika terkena muntahan Mia. Di tempat Natalie, ia yang mendapat luka gigitan di tangannya kini semakin membesar dan bergerak sendiri. Lalu ia melihat Mia dengan wajah yang mengerikan. Ia merasakan bahwa Mia mengendalikan tubuhnya dari luka gigitan tersebut. Karena ia merasa gigitan itu semakin menjalar, Natalie pun akhirnya melakukan tindakan ekstrim untuk luka yang dialaminya. Lantas, gergaji listrik pun konslet karena darah dari lukanya dan keadaan rumah pun jadi gelap. Kemudian, saat David memeriksa keadaan rumah yang sedang gelap, ia pun kaget saat melihat kekasihnya itu dengan keadaan tangannya sudah buntung. Kemudian mereka menolong Natalie yang sudah kehilangan banyak darah. Singkat waktu, Eric kembali melihat buku tersebut dan mengatakan bahwa ada 3 cara untuk memurnikan jiwa yang sudah dirasuki iblis, yaitu menguburnya hidup-hidup, dimutilasi, atau dibakar seperti kejadian di awal scene. Tapi David tidak percaya dan ia merasa Mia cuma stres dan hanya membutuhkan seorang dokter. Lantas, Eric pun memarahi David dan terjadilah baku kata. Di tengah kecekcokan mereka, Natalie yang sudah dipengaruhi iblis berada di belakangnya. Lalu,
Mereka berdua pun sangat kesulitan menghadapi Natalie. Hingga pada akhirnya, saat Natalie menghajar Eric untuk membunuhnya, David pun berhasil menghentikan aksi kekasihnya yang sudah jadi setan. Akan tetapi, saat Natalie sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ia kembali ke jiwa sebagai manusia. Kemudian Natalie pun tewas. Akhirnya, David pun akan membakar gubuk itu, seperti apa yang dikatakan Eric. Saat semuanya sudah siap, Mia pun menyanyikan sebuah lagu kenangan mereka saat masih kecil. Di sini, Mia berusaha menghentikan niat dari David. Cengohnya, David malah terpengaruh dan membatalkan niatnya. Kemudian, David juga mempunyai cara lain untuk melenyapkan iblis itu tanpa harus membuat adiknya mati. Semua peralatan yang dibutuhkan ia siapkan, dan rupanya David akan menggunakan cara kedua untuk membunuh iblis itu dengan cara menguburnya hidup-hidup. David pun berusaha untuk membawa adiknya yang masih berada di basement dengan cara dibius. Sesampainya di sana, David pun mendapat serangan dari Mia, dan David pun sangat kewalahan. Saat David sudah kehilangan nafas, tiba-tiba Eric berhasil menumpuhkan Mia. Sayangnya, Eric yang sudah tidak bisa menahan luka sebanyak itu, akhirnya ia pun tewas. Kini, hanya tinggal David dan juga Mia. Hingga pada akhirnya, David pun menguburkan Mia yang sedang pingsan. Saat usahanya hampir selesai, tiba-tiba David yang sudah tahu kalau itu bukan Mia, dia pun tak terpengaruh lagi dengan kata-kata iblis itu. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengeluarkan iblis yang bersarang di dalam tubuh adiknya. Tak lama kemudian, David langsung membongkar kuburan itu untuk menyelamatkan adiknya. Dengan peralatan yang sudah ia siapkan, David berusaha agar jantungnya kembali berdetak. Namun Mia tak kunjung sadar, dan saat baterai aki sudah habis, David mulai merelakan adiknya itu. Tiba-tiba Mia pun akhirnya berhasil selamat. Saat mereka berniat untuk pergi dari tempat itu, David pun kembali ke gubuk itu untuk mengambil kunci. Tapi seperti biasa, sutradara telah merencanakan sesuatu. Saat David berhasil mengambil kunci mobil, ia pun melihat foto bersama teman-temannya. Di sini, rupanya sebelum iblis itu mati dalam tubuh Mia, si iblis masuk ke dalam tubuh Eric. Dan Eric pun menusuk leher David hingga terluka parah. Dengan keadaan tak berdaya, David mengatakan kepada adiknya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Di sini, Mia hanya bisa teriak histeris saat melihat kakaknya itu dalam bahaya. Lalu, dengan sebuah bedil, David melakukan cara kedua sesuai buku itu. Tak lama setelah itu, iblis itu pun terbakar. Lantas, Mia menemukan sebuah kalung pemberian kakaknya itu. Dikarenakan 5 korban sudah tewas, hujan darah pun benar-benar terjadi. Kini iblis itu pun benar-benar bangkit sesuai dengan apa yang dituliskan dalam buku itu. Iblis dalam wujud aslinya pun muncul dari tanah seperti yang digambarkan oleh buku itu. Mia pun berusaha menyelamatkan diri sampai menuju ke sebuah gudang. Saat berada di sana, ia menemukan gergaji mesin yang akan dia gunakan untuk melawan iblis itu. Dan saat ia mengisi bahan bakarnya, dengan susah payah, Mia menghindari sabetan arit dari serangan iblis itu. Hingga pada akhirnya, Mia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di bawah mobil. Saat iblis itu mendekat, tak lama kemudian, akhirnya gergaji itu pun menyala dan akhirnya, iblisnya pun menjadi iblis ngesot. Akan tetapi, perlawanan si iblis masih belum berakhir. Iblis itu menggulingkan mobil dan menimpa tangan Mia. Di sini, Mia pun merasakan kesakitan setengah mati. Namun karena ia sudah muak dengan kelakuan iblis itu, akhirnya ia menarik paksa tangannya sampai terputus. Saat iblis ngesot itu mendekati Mia, Mia langsung memotong iblis itu menjadi 2.
sama seperti cara yang disebutkan oleh buku itu. Dan kini, sang iblis ngisot pun benar-benar mati dan ambles ke dalam tanah. Akhirnya, kengerian malam itu pun selesai, dan pagi pun menjelang. Di sini, hanya Mia seorang yang selamat dari kejadian mengerikan itu. Dan sepertinya, sigil iblis itu tak hilang, menunggu orang lain untuk membangkitkannya kembali. Dengan memakan 5 jiwa, di mana dalam kisah ini, 1 jiwa sudah dikorbankan dalam pembukaan film tadi, dan 4 lainnya adalah teman dan kakak Mia sendiri. Meskipun recycle dari film yang berjudul sama di tahun 1981, tapi film ini tak kalah ekstrimnya, di mana adegan setiap filmnya begitu nyata. Akhir kata, terima kasih.